never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez berbicara secara eksklusif dengan Dust selama Grand Prix Jerman. Tahun lalu cukup menegangkan saat berkompetisi di Grand Prix Jerman terakhir, saat Marc Marquez masih berada di Honda. Tahun ini sama saja, namun mentalitas dan situasinya sangat berbeda, meraih podium pada hari Minggu bersama saudaranya Alex. Menarik untuk mengetahui apa yang dikatakan pembalap asal Cervera ini, terutama menjelang libur musim panas dan sisa musim 2024 paruh kedua. Grand Prix tahun lalu membantu saya melihat kenyataan. Atau menghadapi akhir pekan dan belajar bahwa berkali-kali Anda harus melihat kenyataan. Anda tidak bisa menetapkan ekspektasi untuk diri Anda sendiri, aku Marc. Sampai saat itu saya selalu mempunyai ekspektasi, namun Anda harus menetapkan ekspektasi atau tujuan yang nyata. Dan di sana sepanjang akhir pekan saya tidak tahu bagaimana melihat kenyataan. Saya tidak tahu bagaimana harus bereaksi, saya menabrak tembok dan tembok itu terus berjalan. Pada akhirnya hal itu membuat saya mengubah mentalitas saya selama sisa musim dan dengan demikian cedera saya berkurang. Konsekuensi? Performanya kurang di lintasan, tapi sejarah telah banyak berubah dalam 1 tahun. Tahun lalu, Marquez sedang tidak sadarkan diri. Saya telah berevolusi dalam cara menetapkan tujuan yang nyata. Anda tidak dapat mencapai Grand Prix, tidak peduli seberapa bagus sirkuit tersebut bagi Anda, tidak peduli berapa banyak sejarah yang Anda miliki. Anda tidak datang dari top 5 untuk mencoba memenangkan perlombaan. Kamu tidak bisa. Grand Prix itu membuat frustrasi, terutama dengan sisir yang datang dari hampir, Hixide, di tikungan yang datang dengan gigi 5. Saya tidak tahu apakah itu pada kecepatan 250 km per jam, kata pria asal Cervera itu. Kemudian sedih di tembok, yang saya sudah tahu ada yang rusak. Saya tidak bisa bernapas, tulang rusuk saya patah, ligamen di kaki saya, dan cedera lainnya, kenanya saat itu di tahun 2023. Tetapi saya telah belajar untuk mengaturnya. Sementara itu, Jorge Martin mengaku merasa aneh saat berbicara dengan Gigi Dall'Igna sejak keputusan yang menentangnya, namun ia tak ingin membuktikan apapun lagi kepada Ducati. Tentu saja aneh ketika saya berbicara dengan Gigi dan para insinyur Ducati, kata Jorge Martin tentang situasi terkini di box Pramac. General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, menjadi salah satu pengambil keputusan yang menentang kepindahan Martin ke tim pabrikan. Namun kolaborasi ini terus berlanjut dalam bisnis sehari-hari. Agak aneh karena mereka menanyakan banyak hal kepada saya tentang apa yang terjadi di trek. Maksud saya, ini sulit sejujurnya, kata Martin. Tapi kurasa mereka ingin membantuku. Saya juga berusaha jujur kepada mereka dan menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana kami bisa memperbaikinya. Saat saya memberi mereka informasi, saya berharap mereka juga memberi saya informasi. Itu kuncinya. Sejak Martin dan Pramac meninggalkan kubu Ducati pada akhir musim, muncul pertanyaan apakah mereka akan menerima dukungan teknis penuh hingga balapan terakhir dalam pertarungan kejuaraan dunia melawan tim pabrikan bersama Francesco Bagnaia. Seperti yang saya katakan, agak aneh ketika mereka masuk ke dalam kotak dan berbicara dengan saya, kata Martin. Sebab, keputusan terhadap dirinya juga memutus ikatan pribadi. Pasalnya sejak tahun 2021 ia menjadi salah satu pembalap muda yang patut berkembang di tim Pramac. Danilo Petrucci, Bagnaia dan Jack Miller juga membalap untuk tim Pramac sebelum dipromosikan ke tim pabrikan. Martin memeriksa jarinya beberapa kali. Sudah untuk tahun 2023 melawan Enea Bastianini dan sekarang melawan Marc Marquez. Bagaimana suasana hati secara umum saat ini karena masa depan sudah jelas dan Martin akan pindah ke Aprilia tahun depan? Saya merasa lebih santai sekarang. Saya jauh lebih santai di pit. CEO Ducati Motor Holding,
Claudio Domenicali, mengaku maklum banyak fans MotoGP di Italia memiliki reaksi beragam soal keputusan Ducati Lenovo Team menggaet Marc Marquez pada 2025. Domenicali pun sadar betul bahwa Marquez dan fans Italia memiliki sejarah tak mengenakan akibat peristiwa masa lalu. Seperti yang diketahui, Marquez tadinya berteman dengan legenda MotoGP asal Italia, Valentino Rossi. Namun, jelang akhir musim 2015, Rossi menuduh Marquez menjegalnya demi membantu Jorge Lorenzo jadi juara dunia. Sejak itu, persahabatan mereka berakhir, dan Marquez kerap mendapatkan ujaran kebencian dari publik Italia. Belakangan ini, Marquez kembali jadi sorotan karena Ducati menandemkannya dengan murid Rossi di VR46 Riders Academy, Pecco Bagnaia, di Ducati Lenovo Team musim depan. Marquez menyingkirkan kandidat lainnya, Jorge Martin, yang merupakan rider junior Ducati dan sempat memimpin klasemen selama 8 seri pertama musim ini. Ducati Lenovo Team sendiri merupakan tim MotoGP kebanggaan Italia, sehingga keputusan mereka menggaet Marquez sangat dipertanyakan. Di Sachsenring, Jerman, Sabtu, 6 Juli 2024, Domenicali pun mengaku sangat menyadari adanya pro dan kontra atas keputusan Ducati menggaet Marquez. Pilihan kami pada Marc memang menimbulkan perpecahan, terutama di Italia ketimbang di negara-negara lain akibat sejarahnya, caranya berkendara, dan akibat apa yang terjadi di masa lalu. Yang saya lihat, tak seorang pun mempertanyakan talentanya, tetapi beberapa orang punya opini yang sangat spesifik soal sejarahnya, ujarnya. Di lain sisi, Domenicali juga mengakui bahwa melepas Martin demi mendapatkan 8 kali juara dunia sekaliber Marquez bukanlah keputusan yang mudah. Namun, ia berharap keputusan Ducati yang sulit diambil ini akan terbayar lunas pada masa mendatang. Itu keputusan yang sangat sulit bagi kami, karena kami juga sangat menyukai Martin. Pada akhirnya, pilihan kami adalah Marc atau Jorge, yang sudah bersama kami begitu lama dan tampil sangat kuat. Waktu akan menjawab apakah keputusan ini tepat atau tidak, pungkas Domenicali. Sementara itu, Pecco Bagnaia membintangi salah satu gambar dari akhir pekan MotoGP di Sachsenring ketika dia memberikan slidernya kepada beberapa anak setelah balapan. Pecco Bagnaia membintangi salah satu gambar akhir pekan MotoGP di Sachsenring minggu lalu, setelah memenangkan balapan utama Grand Prix Jerman. Juara dunia saat ini mampu mendapatkan ritmenya setelah mengatur ban dan memberikan tekanan pada Jorge Martin, yang akhirnya mengalami kecelakaan di lap kedua dari belakang saat ia menuju kemenangan yang diwarisi oleh pembalap asli Turin itu. Itu merupakan kemenangan keempat berturut-turut bagi pebalap resmi Ducati itu di balapan utama, setelah Montmello, Mugello, dan Assen. 100 poin, ditambah 24 poin dari kemenangan sprintnya di Italia dan Belanda, yang sekali lagi mengangkatnya ke puncak klasifikasi umum setelah kesalahan yang dilakukan San Sebastian de los Reyes, dengan keunggulan 10 poin. Namun momen kepergian Bagnaia tidak terlalu berkaitan dengan aspek olahraga, melainkan karena kado indah yang ia berikan kepada beberapa fans di penghujung tes.